Nice. Gila. Enteng sekali guys. Kencang banget dan jangan sampai kalian beli. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Electronic YouTube channel. Sama gue Malvin lagi. Dan first of all, gue mau say sorry dulu kalau videonya ini mungkin agak lama dibandingin sama kemarin pas kita unboxing AirPods Max. Padahal gue bilang kan ini video lanjutannya. Tapi sebenarnya setelah gue pikir-pikir, gue pengen nyobain ini lebih detail lagi guys. Karena bisa dibilang ini adalah Mac Mini pertama gue guys. Setelah gue kurang lebih 10 tahun lebih pakai MacBook. Gue udah pernah nyobain MacBook Pro, MacBook biasa, MacBook Air kemarin M1, iMac juga gue pernah punya pas pertama kali gue kerja. Mac Pro, gue pernah cobain yang versi sebelumnya waktu gue kuliah, tapi yang versi yang terbaru ini gue belum pernah coba. Tapi ini juga gue belum pernah coba sama sekali dan ini bisa dibilang pertama kali gue pegang. So, this is the Mac Mini M1. Ini adalah varian yang bisa dibilang kemarin keluar bareng sama si Mac Mini dan juga si MacBook Pro M1. Jadi kalau laptop 2 sama desktop 1. Dan ini gua pesan dari Apple Watch Stuff bareng sama kemarin si AirPods Max. Dan ini gua udah custom yang 512 GB storage. So, ini dia. Kita akan langsung aja mulai unboxingnya. So, let's go. Oke, pisau karambit sudah siap. Langsung aja kita buka. Mac Mini. Oke, nah kalau kita cek di bagian belakang, ini dia kodenya guys. Kalian bisa cek juga nih kalau gua custom ada tulisannya tuh di situ. Ada RAM-nya 16 GB, 512 GB untuk storage-nya. Dan ini untuk Mac Mini nggak ada tulisan apa-apa lagi sih. Cuma itu doang, design in Apple, assembled in China. Langsung aja kita buka. Satisfying sekali ngangkatnya. Dan oke, lebih besar daripada yang gua expect. Biasa namanya kan mini ya, tapi logo Apple-nya gede banget ya. Oke guys, jadi ini dia untuk Mac Mini-nya. Kita taruh ke samping sebentar. Bagian bawah kita menemukan ada booklets. Ada booklets dan dapat stiker Apple yang super gede. Nih guys, kalian yang punya stiker Apple dari iPhone nih, nggak ada yang segede ini kan? Ntar gue tempel di mobil nih, buat ngalahin tuh stiker-stiker yang di mobil tuh Apple yang kecil. Nggak ada bercanda. Nah ini stikernya kayaknya ngikutin warna Mac Mini-nya ya. Nah Mac Mini untuk M1 ini cuma ada warna silver ini aja guys. Dia nggak ada yang warna space gray kayak yang versi Intel. Mungkin nanti kalau udah keluar versi berikutnya. Oke, terakhir bagian bawah adalah si kabelnya. Nah, untuk kabelnya ini, dia menggunakan kabel ini karena gue mungkin pesannya ini dari Singapura atau dari Malaysia ya. Jadi kalian dapat kabelnya kayak gini. Sebenarnya kabel adapter standar aja sih guys, yang kepalanya kayak gini, kayak kabel radio kali bisa dibilang ya. Ya kalian bisa pakai kabel apa aja. Gue cukup banyak kabel ini karena kita ngetesting banyak elektronik kan, jadi mau nggak mau ngestokin kabel. Oke, udah itu doang. Yes, nggak ada apa-apa lagi guys. Oke, nah sekarang gue akan buka Mac Mini-nya guys. Jadi masih terbungkus plastik. Nice. Gila. Enteng sekali guys. Enteng sekali dan so powerful ya. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana sih cerita tentang chipset dari Apple M1, Apple Silicon, chipset yang dibuat oleh Apple sendiri, gue udah bikin video review kemarin. Gue pakai MacBook Air M1. Gue highly recommend kalau kalian mungkin yang laptopnya udah pada, yang pakai Mac ya, mungkin yang udah umurnya 5 tahun lebih, kalian bisa upgrade. Gue rasa kalau ke MacBook M1 itu kalian bisa pakai minimal 5 tahun ke depan lagi karena processing powernya kencang banget. Dan jangan sampai kalian beli MacBook atau Mac yang Intel lagi. Oke? Masih ada di bagian belakang yang kita bisa lihat guys. Masih terbungkus plastik nih. Jadi gue buka dulu ya. Oke, tak bersuara. Jadi di bagian belakang inilah tempat
di mana portnya berada guys, dan di Mac Mini sendiri portnya cukup lengkap ya kalau di compare sama MacBook ataupun MacBook Air ataupun MacBook Pro. Jadi kita bisa lihat di bagian belakang ada satu buah LAN port, ini udah gigabit Ethernet. Terus ini tadi yang port adapter untuk colokan listriknya. Ada dua buah Thunderbolt USB Type-C, ada HDMI ini 2.0, ada dua buah USB-A, ini gue nggak tahu USB 3.0 atau enggak. Sama terakhir ada headphone jack yang masih ada, dan terakhir di bagian kiri sekali ini adalah tombol powernya. Untuk Mac Mini ini sendiri, kalian bisa pairing atau kalian bisa colokin sampai dual monitor setup. Kalau yang MacBook Air sama MacBook Pro itu cuma bisa satu monitor extender aja. Jadi ya bedanya di sana sih. Oke, sekarang gua akan coba install ini ke desktop, ke tempat meja kerja gua, karena kan sekarang gua pakai laptop dan gua mau pindahin dulu semua datanya ke sini, dan kemungkinan laptopnya akan gua jual. Kemungkinan, gak tahu sih, tapi gue akan tes dulu dan kita akan nanti balik lagi. Alright, here we go guys. Ini dia sekarang Mac Mini-nya udah terpasang di setup meja kerja gue, dan gue udah pakai si Mac Mini M1 ini selama kurang lebih 3 hari. Jadi gue pengen coba share ke kalian dalam bentuk first impression, dan juga apa sih alasan kenapa gue pilih si Mac Mini M1 ini. Nah, alasan yang pertama adalah price to performance. Setelah kemarin kita nyobain MacBook Air M1 yang sekarang udah gue kasih ke istri gue bisa bilang kalau gue tuh puas banget sama performance-nya buat kerja sehari-hari, kenceng, edit video di Final Cut Pro juga oke, dan buat sedikit gaming juga bisa banget. Nah, kalau di Mac Mini sendiri guys, ini tuh kelebihannya adalah sekarang pertama pilihan ports-nya juga lebih banyak dibandingkan sama sebelumnya. Ditambah kalau kalian pakai dock yang gue pernah share juga nih di video aksesoris MacBook M1, ini kalian bisa nambah storage buat lebih gede. Jadi kalian bisa juga nanti cek detailnya di sana aja. Plus terakhir adalah kelebihan yang ketiga adalah dia ada kipas. Jadi kalau kalian pengen performance-nya lebih kencang, lebih tahan lama, Mac Mini juga bakalan lebih oke dibandingkan sama si MacBook Air kemarin. Dan bisa dibilang selama 3 hari terakhir gue pakai, gue nggak nemuin guys si Mac Mini ini kipasnya hidup. Jadi bener-bener silent banget dan lebih tenang dipakai buat kerja. Oke, kalau kita ngomongin harga sendiri, MacBook Air itu kemarin yang gue tes startingnya sekitar 15 jutaan guys. Nah, untuk Mac Mini ini starting price-nya lebih rendah sekitar 11 jutaan aja. Memang nggak bisa di-compare banget sih, karena yang satu adalah desktop PC, yang satu lagi laptop ya. Tapi, kalau di-compare sama PC rakitan, yang kalau kita ngerakit PC sendiri dengan harga segituan, gue juga sebenarnya baru kemarin ngerakit PC guys, dan gue bisa bilang performance-nya itu nggak bisa nyamain si Mac Mini ini di value yang sama di harga 10-11 jutaan gitu guys. Plus secara form factor, secara bentuknya juga, kalau kita ngerakit PC pasti casingnya itu minimal lebih makan tempat lah dibandingin sama si Mac Mini ini yang secara estetik kayak ya bikin meja kalian juga jadi lebih rapih gitu ya, lebih aesthetically pleasing gitu. Oke, alasan yang kedua bisa dibilang sih lebih ke situasi dan kebutuhan gue aja di saat ini. Sebenarnya most of the time juga gue tuh lebih banyak kerja di studio aja sebelum-sebelumnya. Tapi ditambah sekarang setahun terakhir ini pandemi, ya akhirnya nggak kemana-mana juga, banyakan di rumah doang, di studio doang. Jadinya ya menurut gue ini jadi alternatif yang tepat kalau kalian emang yang kerja WFH, work from home aja. Dan gue juga rencana gue pengen ngejual mungkin laptop MacBook Pro 16 inci gue yang gue pakai sebelumnya yang harganya bikin kantong bolong. Dan kalau dipikir-pikir juga harga jual dari MacBook Pro 16 inci itu guys cukup buat nutupin biaya beli satu Mac Mini dan juga satu MacBook Air kemarin. Nah, alasan yang ketiga, kenapa gue pilih si Mac Mini ini adalah gue keracunan. Yes, gue juga bisa keracunan guys. Jadi, bukan kalian doang. Kalau kalian cek di YouTube nih guys, banyak banget yang nge-review MacBook atau Mac Mini M1 ini. Mulai dari kayak Dave 2D yang kaget banget sama performance-nya. Ada juga MacStack yang banyak ngebahas dari MacBook M1, MacBook Air, sampai Mac Mini ini guys. Dia bilang Mac Mini M1 ini itu ngegantiin Mac Pro dia yang harganya 200 jutaan. Jadi gila banget, dan masih banyak lagi lah video-video lain yang ngeracunin gue.
Walaupun demikian, nggak semua review dari Mac Mini ini positif. Gue juga banyak nemuin di forum-forum kalau ada problem di Mac Mini ini, seperti ada Bluetooth connection issue yang bikin keyboard dan mouse Bluetooth itu error, dan juga ada beberapa trouble-trouble kecil lainnya. Gue sendiri pakai keyboard Bluetooth dan mouse Bluetooth, dan so far sih gue nggak ngalamin itu. Katanya sih masalah itu tuh ada terjadi di base model yang RAM 8 256GB. Yang gue pakai ini kan emang yang versi upgrade 16 GB ya. Jadi kalau kalian mau beli yang 8 GB itu tuh keep in mind aja. Kemudian problem-problem umum seperti pertama ya software support yang memang masih dalam proses transisi ke chip M1. Tapi tetap juga bisa dibilang karena performance dari si chip M1 ini kenceng banget guys. Walaupun aplikasinya belum support, belum native dan masih berjalan di atas si Rosetta 2 translatornya itu guys. Itu pun performancenya masih oke banget. Dan yes, sama satu lagi sih yang gue notice personal adalah problem screen resolution yang juga terjadi kemarin pas gue tes MacBook Air M1. Itu yang dari resolusi ke-4 ke ke-5 itu scalingnya beda. Di Mac Mini ini juga masih terjadi. Jadi ini mungkin karena si chip M1-nya. Tapi sih ini setelah gue 3 hari pakai, jadi gue udah lumayan terbiasa sih bisa dibilang. So, itu tadi guys, 3 alasan kenapa bisa dibilang gue pilih si Mac Mini ini. Dan kalau gue bisa simpulin sih, first impression gue buat si Mac Mini ini sangat positif. Oke banget, highly recommend banget. Dan kalau kalian mungkin nyari komputer yang simple aja buat anak sekolah, atau buat kalian pakai di rumah, buat orang tua pakai yang simple, gue rasa sih Mac Mini ini kayak yang base model aja 8 256GB itu bakalan oke banget, dan harganya juga bisa dibilang affordable, 11 jutaan. Mungkin kalau kalian tambah dock kayak gue ini yang harganya sekitar 800 ribuan, plus beli SSD buat storage-nya, itu bakalan lebih dari cukup. Bottom line, dengan chipset Apple M1 sekarang guys, produk-produk laptopnya Apple, kayak laptop, desktop, dan bukan HP ya ini ya, itu jadi nggak mahal guys laptopnya harganya. Tinggal kita aja mau nggak belajar pakai Mac, karena emang learning curve pindah dari operating system Windows ke Mac itu butuh proses, dan gue tahu mayoritas penonton dari Best in Tech pada pakai Windows juga. Tapi ya gue nggak bilang Windows itu jelek, lebih ke kayak kalian mungkin kalau kalian nyoba kalian bakal tahu kenapa Apple itu strong banget ekosistemnya, karena semua device-nya tadi yang terhubung. Oke, I think that's it. Itu tadi untuk video unboxing dan juga first impression dari Mac Mini M1. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi guys, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Kalau pertanyaannya banyak yang masuk, gue akan coba menjawab, atau mungkin gue akan jawab di satu video lagi guys biar lebih seru juga. Dan jangan lupa makanya di komen di bawah, dan juga klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best in Tech YouTube channel. Stay safe, stay healthy guys. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao.